khusus yang sekarang sudah menjadi pengawas, bunda-bunda kepala dan guru-guru semuanya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan IKRA Kecamatan Jombang. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita pada jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak yang disampaikan Pak Hardi ya. Cara ilmu gue harus pakai ilmu bagaimana kita menjadi seorang manusia yang akan dinilai sesuai dengan amal dan ketakwaan kita masing-masing. Ada kiri, ada kanan. Kemudian tadi ada banyak hal yang harus kita siapkan. Sehat apa tadi? Banyak hal juga ya. Sehat pikir, sehat hati, sehat badan, dan sehat ekonomi. Itu yang paling penting ya. Nomor 1 saya itu nurul ya. Jadi kita ini sebagai seorang manusia yang kebetulan ya, kita diberi amanah dan tugas untuk mendidik putra putri orang lain di samping putra putri kita sendiri ya. Panjenengan sudah kontrak menjadi seorang guru untuk banyak anak dan calon generasi penerus bangsa. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita ada di lingkungan Kementerian Agama, yang mana kelahiran kementerian ini pun juga dari founding fathersnya para kiai. Alhamdulillah birabbil alamin. Oleh karena itu kita pun juga punya tugas yang sama untuk mempersiapkan generasi penerus yang akan meneruskan juga bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh para pendiri terdahulu kita, para pendiri bangsa kita ya. Dengan tantangan zaman yang seperti ini itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah ya. Kita kalau menengok ke rumah kita masing-masing, kalau sudah pulang ke rumah ya, ada yang di rumah itu tinggal ayah, ibu, panjenengan semuanya, keluarga kecil beserta anak-anak. Ada juga yang hidupnya berdampingan juga masih ada orang tua, ayah, ibu, dan ada yang punya adik kakak dalam satu rumah semuanya ramai kemeriwah. Ada yang seperti itu. Ada yang sepi, tinggal di perumahan baru dihuni barangkali ya, Kak di tonggo barangkali ya. Ada yang tinggalnya di tepi sawah dan seterusnya, yang silir-silir dan seterusnya. Yang disampaikan Pak Andi sudah benar. Kita itu tidak bisa memilih ya. Kita dilahirkan itu tidak bisa memilih siapa ayah ibu kita, tidak bisa memilih. Sama ketika kita mendapatkan pendamping, oleh milih menurut kriteria kita, tapi tetap takdirnya ada di tangan Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Syukuri. Ya, nyanyian ibu, nyanyian bu. Jadi itu. Rasa syukur itu memang betul-betul harus selalu kita tancapkan dalam hati. Ya, syukur tidak hanya muni alhamdulillah kok, tapi betul-betul dimaknai ya kesyukuran itu. Syukur bahwa ini karunia Allah. Syukur saya masih diberi kesempatan untuk lebih dekat pada Allah melalui cobaan-cobaan yang kita tidak bisa memilih. Ya, masing-masing punya apa kan jadi dengan cara ngomong ketetapan, punya cobaan masing-masing. Ya sudah disyukuri. Ya, di Quran sudah ada petunjuknya. Maka kalau ada cobaan kita hanya diberikan petunjuk untuk apa? Berzikir dan sholat. Ya, biar hatinya tenang. Ayatnya apa lalu? Gitu ya, jadi satu rasa syukur.
Sama ketika kita mensyukuri profesi kita. Ya. Kami yang di depan ini kebetulan sudah diberi kesempatan untuk melangkah menjadi pengawas. Dulu bodoh sama dengan panjenengan. Mengawali dari sebagai seorang guru. Apakah langsung pegawai negeri? Tidak. Ya. Saya punya pengalaman menjadi guru swasta berapa tahun itu. Lulus 91, 90 semester akhir sudah mulai ngabdi di sekolah swasta. Ikut pengangkatan tahun 93 tesnya lolos 94. Baru menjadi guru yang PNS. Setelah itu apa? Ya terus diikuti aja, disyukuri, dinikmati. Lek disyukuri, dinikmati, maka akan semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yaiku padha dengan yang sudah sertifikasi, dengar-dengar sudah cair. Bener ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum sertifikasi yakin bahwa panjenengan pasti akan mendapatkan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Minha itu layak kasih. Harus yakin bisa melewati suami. Mungkin ada yang punya orang tua yang masih hidup dan sehat, atau mungkin dari saudara-saudara dan lain-lain. Harus yakin bahwa kita hidup itu sudah dijamin rizkinya, meskipun tidak sama antara si A, B, C, D. Ayatnya ya wis jelas. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ono sing luwih-luwih ambrah-ambrah, nyanyong-nyanyong. Ada yang seperti itu. Ada yang diberi banyak tapi gegem ya ada. Ada yang meskipun pas-pasan cukup tapi lumayan ya ada. Nah ini sing biasanya tidak akan kekurangan. Mesti ono. Pas butuh ini ada solusi. Solusinya apa? Mudah berkomunikasi, kemudian bisa dengan ketetapan Allah diarahkan ada orang yang pasti akan membantu. Itu adalah buah dari keikhlasan dan kesabaran kita. Ya. Yang disampaikan Pak Hadi sudah jelas ya. Maka apapun yang kita lakukan niati untuk ibadah. Wes. Sering saya mengatakan kita juga mengajarkan agama itu plus-plusnya banyak. Tapi yang balik mana? Tonton niatnya. Ya. Kalau misalkan ada bisyara dan lain-lain itu bonus tambahan, ya, tambahan. Dan yakin panjenengan sudah meluangkan waktu dan pikiran tenaga untuk anak-anak didik kita yang di PAUD fase pondasi ini adalah sangat penting. Maka panjenengan selalu berdoa diberikan kekuatan sehingga nanti putra putri panjenengan sendiri pun nanti akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Ya. Dan kemudian tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan ketika mereka beriman dan beramal saleh. Karena bedanya. Sing dinilai apanya? Dinilai ketakwaan dan amalan sholihahnya. Ya, itu. Berikutnya sampai jam berapa musuh? Mari kemari ya. Iki wis jam 11:04 jamku di Lukas. Ya. Yang terakhir pesan untuk kita semuanya selaku pendidik anak-anak bangsa yang akan menjadi generasi penerus kita, okay? Tadi sudah secara tidak implisit ya, eksplisit Pak Hadi mengatakan pesan-pesan yang harus disampaikan kepada anak-anak tadi itu ya. Bakti wong tua, ojo benci gurune. Itu adalah satu hal yang paling bagus yang harus kita dengung-dengungkan kepada anak-anak. Terus itu monggo diamalkan, itu betul.
Kemudian kalau Pak Harti menyampaikan di madrasah, di RA, di MI dan seterusnya itu jadikan menjadi manajemen orang tua, manajemen keluarga, bahwa kepala madrasah itu adalah orang tua panjenengan. Masih umure nom, tetap beliau adalah orang tua panjenengan. Saya yakin beliau selaku kepala RA, kepala madrasah ini tidak akan melakukan hal yang di luar kewajaran dan melanggar tata aturan yang berlaku. Oleh karena itu kami mensupport dalam hal untuk perbaikan kemajuan lembaga semuanya. Kalau ada kertas instrumen yang beredar, itu adalah hanya bukti fisik dunia itu. Nah, Mbak Dwi ini gak saya laporan kok dikaki sampai Kementerian Jana Kabupaten. Tapi dengan adanya ini sudah kita luncurkan di WA Group, harapannya panjenengan maos membaca. Terutama bagi yang sekarang sudah masuk akreditasi, kuota akreditasi yang mana sudah jauh sekali dengan 5 tahun lalu. Bunda Nurul sudah mengalami kemarin, ya, ini pengalaman metode akreditasinya sudah seperti yang dialami oleh Bu Nurul. Dan Bu Ervin di PAUD-nya pun juga sudah mengalami bagaimana sistem akreditasi yang berlaku saat ini. Ya. Jadi ketika panjenengan sudah mulai mengisi sispenanya, sispena itu nanti kan ada alurnya itu ya. Sambil melihat mana kekurangannya, itu dinilai sebelum mereka datang. Ada tim penilainya, apa deloi hasil yang di sispen. Baru nanti kalau ini sudah sesuai, sudah dipandang cukup oleh tim asesor penilai dari sana, tim kecukupannya sudah sesuai, oh ini layak divisitasi, maka datanglah mereka berdua ke sekolah panjenengan. Ditunggu iki esok sampai buyaran sekolah. Kalau yang lalu itu mereka mengupload laporannya pun juga di sekolah. Iya benar. Nah, sing saiki apakah sama seperti itu? Yang penting memang operasionalnya seperti SOP-nya seperti itu. Jadi kemudian kita mendapatkan asesor yang seperti apa itu yoko. Kita tidak bisa milih. Yang namanya manusia dengan profesi apapun itu kan beda-beda ya. Ono sing wonge sabar, akomodatif. Kalau misalkan ini kurang lengkap, punya enggak? Ono sing ngono ya. Ono sing saklek apa adanya. Kemudian tidak mau tahu, tidak diberi kesempatan, ini kurang ini, tolong dilengkapi hari ini. Tidak ada seperti itu. Biasanya saya untuk lumanan itu memang dari unsur pengawas atau kepala RA, TK, rotok. Luman soalnya ngerti. Apalagi lembaga-lembaga yang swasta itu sudah luar biasa. Lembaga swasta yang di desa ya, itu biasanya itu banyak permakluman jika asesornya memang benar-benar ngerti pendidikan dan ngerti bahwa nyiapi arek cilik fase fondasi itu tidak gampang. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, itu nilai penghargaannya harus dilihat dari hati nurani. Nah, aku asesori, Pak Hati asesori, Bu Sus asesori. Tapi kan kadang-kadang kita tidak tahu. Karena asesor itu berasal dari latar belakang banyak unsur. Ada dosen, ada widyaswara, ada pelaku pendidikan, ada dari unsur organisasi masyarakat, ya. Lembaga pendidikan dunia usaha, dunia industri, ada semua. Dan instrumennya yaitu seperti itu. Jadi berarti apa kiatnya? Ya wis akan dongo. Kita berusaha memenuhi bukti fisik, ya. Kemudian menyiapkan guru-guru dan pembelajaran sesuai dengan tuntutan dari instrumen itu, dan ini harus dilatih bunda-bunda gitu. Jadi kalau misalkan kita biasanya itu ngajarnya hanya ini klasikal, anak buka ini, nah itu tambah ono.
Stimulasi-stimulasi harus konkretkan dengan berbagai kegiatan dan dibantu dengan sarana prasarana atau media untuk mengkonkretkan agar anak itu belajarnya active learning, pembelajaran aktif. Kalau nanti di sistem dataan kok kaget kabeh canggung kikuk apa ngono kuwi jenenge. Ya kikuk ya, gak kulino soalnya. Di skenario kayak seperti yang ada di instrumen tapi kebiasaannya nggak seperti itu saja nih. Ya, kaku. Ya, tapi ya tetaplah ya. Jadi apa-apa nanti yang di instrumen visitasinya itu ya IPV-nya yang sudah ada contoh-contoh bukti fisik itu pun juga harus dioperasi dengan sedemikian rupa sehingga mereka nanti ketika datang melihat itu sudah tidak banyak pertanyaan, tinggal melengkapi kekurangannya saja. Dan kemarin panjenengan sudah punya ilmunya, sudah dilatih dari asesor yang benar-benar asesor ya. Jadi tadi itu sama ya, jadi asesor dimanapun standarnya ada. Jadi bagaimana melaksanakan visitasinya nanti, pendampingan dan lain-lain. Tapi tetap donga sing akeh mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dan nilai yang diusulkan sesuai dengan harapan. Itu ya. Jadi lah untuk yang seperti ini tidak bisa berjalan sendiri dalam satu lembaga, harus bahu-membahu bersama-sama, berkomitmen bersama. Ya. Kunci suksesnya ya berkomitmen bersama, kemudian bagaimana bisa saling membantu dan punya target capaian yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus diselesaikan dan kapan batas waktunya paling akhir. Sampai hari ini saya belum pernah membuka PNPSN-nya si burung tak buka lagi sampai di mana perjalanannya itu. Ya. Jadi kan masing-masing sudah mulai menyiapkan ini itu sehingga nanti harapannya semua bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Gimana ngomong paling akhir ya? Iya. Nah, tak garis besar mana? Kita tetap harus siap dengan skala perubahan nih, karena tadi kita guru semuanya adalah tolok punjere perubahan pendidikan dan pelaku yang langsung berhubungan dengan anak-anak. Makanya harus siap untuk mengikuti, untuk bisa mengikuti perubahan. Sidik-sidik yang namanya perubahan itu gak bisa didadak. Kami sangat paham. Makanya harus diawali dari diri sendiri. Kapan mulainya? Awak dhewe sing iso ngukur. Makanya forum-forum kegiatan KKG, kemudian kalau ada webinar itu diikuti tidak apa-apa, monggo dalam rangka untuk merubah sidik-sidik. Oh ternyata perubahannya itu di sini, di situ. Terus nek wis pernah dikirim, dilatih di mana-mana, ilmunya ditularkan ke teman-temannya. Jangan disimpen dhewe. Ilmu lek disimpen dhewe malah manfaate. Justru kalau sudah disebar-sebarkan, nanti nilai manfaatnya akan mengalir pada panjenengan sampai kapanpun. Karena itu adalah ilmu yang manfaat yang tidak pernah mati nilai pahalanya. Oke. Jadi itu barangkali yang perlu kita persiapkan. Jadi Kak, jangan khawatir, kami berdua dan sekarang masih dibantu dengan khusus karena belum ada tugas SK surat tugas tempat lembaga binaannya. Monggo jangan sungkan-sungkan, kalau ada apa-apa silakan bertanya. Kami pun juga akan berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami. Tapi jikalau nanti ada pertanyaan yang kami tidak bisa menjawab saat itu, pasti akan kami lanjutkan kepada forum yang lebih tinggi di atas kami. Gak usah khawatir ya. Kita bersama-sama dalam rangka menyongsong skala perubahan, sehingga nanti tetap kita siap mengawal anak didik kita, yang mana mereka adalah calon-calon generasi penerus kita. Di tangan kita lah ya, mereka akan menjadi orang. Salah satunya adalah
Salah satunya adalah peran panjenengan membuat lukisan di mereka masing-masing. Ya, punya peran walaupun panjenengan melukis mereka itu hanya berapa jam di sekolah, tapi tetap maka torehkan tulisan lukisan yang betul-betul bermanfaat untuk masa depan mereka sebagai basic atau fondasi mereka nanti menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah dan akan bisa menjadi investasi akhirat oleh bagi orang tua dengan punya andil. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam hal banyak hal ucapan sikap saya, mohon maaf. Dan tadi Pak Hardi sudah minta maaf meskipun belum rioyo. Minta maaf itu di negeri kita itu memang kebiasaannya ngenteni rioyo, padahal itu formalitasnya. Padahal di saat kita ketemu pun ya, kita selalu diharapkan saling memaafkan ketika sudah keluar dari sebuah majelis, maka sudah kosong-kosong, sehingga saya secara pribadi pun juga menyampaikan permohonan maaf. Barangkali dalam setiap kali kami berkunjung ada salah-salah dan enak menjaluk tanda tangan kok kurang lebihnya mohon maaf. Kamu hatinya ingin sudah rawuh. Mari kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.